warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Fikri Khairunisa dari kelas pendidikan kimia 3B dengan NIM 20080076045. Di sini saya akan setoran hafalan atau membacakan 5 ayat mengenai pendidikan dan juga 5 hadis mengenai pendidikan guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Langsung saja. Yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya yaitu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata Iqra' pada ayat ini yaitu artinya adalah bacalah, merupakan fi'il amar, yaitu artinya adalah kata kerja perintah, yang mengartikan bahwa kata ini mengisyaratkan kepada kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran. Membaca dalam ayat ini bermakna umum, sehingga dalam belajar kita diperbolehkan belajar semua ilmu pengetahuan yang ada yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dari sini dapat kita pahami bahwa belajar merupakan hal yang utama dan pertama yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Setelah itu barulah ketauhidan dan ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yaghfirillahu walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya bahwa, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nilai pendidikannya yang ada yaitu Allah berjanji kepada umat manusia bahwa jika mereka beriman dan juga berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat mereka lebih tinggi di antara manusia lainnya. Sehingga memiliki ilmu merupakan bagian terpenting dalam diri seorang muslim agar terhindar dari kejahilan. Mereka tidak memiliki iman dan ilmu, derajatnya akan rendah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan kita kesehari-hari. Dengan iman dan ilmu, seseorang dengan mudah akan mengelola bisnisnya, sehingga bisnisnya bisa dikembangkan dengan baik dengan menjaga nilai-nilai kejujuran. Dalam ayat ini, Allah menggabungkan antara iman dan juga ilmu. Allah tidak memisahkan antara keduanya, dengan maksud bahwa antara iman dan juga ilmu tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak mungkin beriman kalau dia tidak berilmu. Dan seseorang yang berilmu harus memiliki iman agar ilmunya dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW.
Surat selanjutnya yaitu mengenai surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadzakkaru ulul albab. Yang artinya bahwa ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nilai pendidikannya yaitu Al-Quran selain sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merupakan kitab hikmah dan juga kitab ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan yang dapat diterjemahkan dalam penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya. Misalnya saja dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8 yang menjelaskan tentang kebaikan maupun keburukan sebesar zarrah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata zarrah dalam Quran surat Al-Zalzalah ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang paling terkecil, bisa berupa atom, atau dalam penelitian terakhir ada lagi sebutan yang terkecil, yaitu adalah quark atau lepton. Artinya bahwa kitab Al-Quran sudah berbicara tentang ilmu kimia. Al-Quran juga menjelaskan tentang sistem rotasi bumi, tentang pergantian siang dan malam, dan juga sebagainya. Surat yang keempat yaitu adalah surat Duha ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qur rabbi zidni ilma. Selanjutnya artinya adalah katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Allah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah sehingga membutuhkan pertolongannya. Kata Rob berasal dari kata tarbiyah yang artinya pendidikan, sehingga Allah itu maha pendidik. Meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu dan juga pengetahuan merupakan hal yang sangat lumrah, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluknya, bahkan hal yang berada di luar batas kemampuan pengetahuan manusia. Sebagai pendidik, Allah dengan mudah mendidik manusia dari kefakiran ilmu pengetahuan menjadi manusia yang alim atau berilmu. Surat yang terakhir yaitu adalah surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Baik, yang selanjutnya yaitu hadis pendidikan mengenai kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, yang artinya bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu sama halnya dengan menuntut pendidikan, wajib bagi para muslim dikarenakan muslim dianjurkan tidak hanya menuntut ilmu dunia, namun juga menuntut ilmu akhirat, dan diimbangi antara dunia dan juga akhirat. Baik, hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan illal jannah. Yang artinya bahwa barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu adalah hal yang baik. Ilmu sangat beragam macamnya. Ilmu yang baik akan menuntut kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu hadis mengenai pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada khairaha fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya yaitu barang siapa yang hendak
menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaknya ia juga menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaknya ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai pendidikan yaitu bahwasanya kita dapat mencapai semua keinginan dengan berilmu, yang diawali dengan menuntutnya tentunya. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, kita dapat mendapatkan segalanya, bukan hanya dunia saja atau akhirat saja, melainkan keduanya, yaitu dunia dan juga akhirat. Hadis selanjutnya yaitu mengenai menjadi pendidik yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyina khulama fuqaha ulama wa yuqalu ar-rabbaniyul ladzi yurabbin nas bisyugharil ilmi qabla kibarih. Yang artinya yaitu jadilah pendidik yang penyantun, ahli fiqh dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya bahwa kita sebagai penuntut ilmu harus bisa mengambil ilmu sedikit-sedikit kemudian menjadi banyak, dan juga sebagai pendidik kita harus menjadi pendidik yang baik supaya penuntut ilmu atau siswa dapat menerima materi dari pendidik. Walaupun dari sedikit, jika dikumpulkan akan menjadi banyak dan juga bermanfaat bagi kehidupan murid-murid ke depannya. Hadis yang selanjutnya yaitu mengenai ilmu lebih berharga ketimbang uang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wala dirhaman innama warathul ilma. Faman akhadha bihi akhadha bi khadhi wafir. Yang artinya yaitu sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nilai pendidikannya yaitu Nabi itu mewariskan dinar, bukan dirham yaitu, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Dengan ilmu, kita insya Allah telah beribadah, dan jika kita kelak sudah meninggal, insya Allah ilmu yang kita berikan kepada sanak saudara atau kepada murid-murid kita akan menjadi sebuah pahala yang tetap mengalir, yaitu adalah pahala jariah atau sedekah jariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.